Baik, selamat pagi Pak Chandra. Sini kelompok kami akan menjelaskan tentang subsektor industri fashion. Apa itu industri fashion? Jadi fashion itu secara khusus gaya dalam berpakaian yang digunakan sehari-hari oleh seseorang maupun dalam kesehari-hariannya ataupun ketika orang tersebut sedang menghadiri acara tertentu yang bertujuan menunjang penampilannya. Jadi fashion ini merupakan gaya berpakaian dari orang ketika ia ingin tampil beda dari yang lain. Kita lanjut ke perkembangan fashion dari masa ke masa. Mulai dari tahun 1916 sampai dengan 1926. Selama periode ini parfum diciptakan. Little black dress mulai muncul. Rok menjadi lebih pendek, ikat pinggang menjadi korset, dan tuxedo punya fungsi yang sama seperti jaket. Lalu ke 1926 ke 1936, rok menjadi sedikit lebih pendek. Wanita diperbolehkan untuk memakai celana panjang. Hal ini dapat membuat penampilan wanita tampak modis dengan memberikan aksen pada payudara, pinggang, maupun paha. Lalu ke 1936 sampai 1946, gaya berpakaian para pria cenderung bergaya mengikuti elemen dari seragam militer. Sementara di perempuan sendiri memilih untuk mengenakan pakaian senyaman dan sesederhana mungkin. Untuk 1946 sampai 1956, sepatu mulai muncul, yaitu ballet flats dibarengi dengan tren make up cerah dan siluet feminim yang mengganti peran ahli dunia fashion saat itu. Lalu ke 1956 sampai 1966, topi dan gaya rambut airy menjadi populer di seluruh dunia, sementara rok wanita menjadi sedikit lebih pendek lagi. Lalu kita masuk ke mode 70-an, yaitu di tahun 1966 sampai dengan 1976. Nah, di mode ini tuh gaya 70-an paling liberal, karena setiap orang bisa mengenakan pakaian sesuai yang mereka inginkan. Celana jeans berada di puncak keterangan fashion dan perempuan mulai mengenakan meja pada saat itu. Lalu kita ke 1976 sampai dengan 86. Gaya 80-an ini adalah waktu tren celana kavirici, sandal gladiator, kaos, dan celana jeans stonewash. Lalu kita bergeser ke 1986 sampai dengan 1996. Gaya punk memiliki pengaruh yang kuat pada tren fashion di masa itu. Legging, rambut pirang, jaket dan coats menjadi sangat populer pada gaya punk. Lalu ke 1996 sampai dengan 2006, unisex menjadi aturan dalam dunia fashion pada masa ini. Orang di seluruh dunia menjadi lebih berani dan berpakaian bebas bisa mungkin. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam fashion. Nah, macam-macam fashion ini ada 4. Casual style, glamour style, classic style, dan bohemian style. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu casual style. Apa itu casual style? Casual style ini style yang mengutamakan kenyamanan dan juga simple. Jadi style ini paling favorit semua orang, karena casual style ini identik dengan model pakaian non formal, jadi cocok banget buat dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, contoh casual style ini seperti gambar di pojok bawah kanan. Lalu selanjutnya kita berpindah ke glamour style. Glamour style terkenal di kalangan para selebriti di Indonesia maupun mancanegara, karena style ini identik dengan kesan mewah. Jadi glamour style ini menunjukkan kesan status sosial tinggi pada seseorang, seperti itu. Selanjutnya ke classic style. Classic style ini lebih mengutamakan kenyamanan dan berpenampilan rapi, tapi juga mementingkan kualitas dan style yang sedang populer, misalnya seperti alas kaki, teplek boots dari kulit, dan juga celana chino atau celana kain. Lalu yang terakhir ada bohemian style. Nah, bohemian style ini hampir mirip dengan gaya artsy style. Para pemakai gaya bohemian ini memiliki ketertarikan pada sebuah art atau seni, karena memang begitu sangat identik dengan artistik.
Orang yang memakai style ini biasanya menggambarkan seseorang mencintai seni dan kebebasan berekspresi dalam berpenampilan. Kita berpindah ke unsur-unsur fashion. Yang pertama ada garis. Garis adalah goresan dengan benda kasar di atas permukaan benda alam dan benda-benda buatan. Melalui goresan tersebut, beberapa unsur garis tersebut seseorang dapat berkomunikasi dan dapat mengemukakan pola rancangannya kepada orang lain. Yang kedua ada arah. Arah itu dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya, dan juga sering dimanfaatkan dalam merancang benda dengan tujuan tertentu. Lalu unsur fashion yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk merupakan hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau dua bidang dimensi, atau yang bisa kita sebut itu shape. Lalu ada ukuran. Ukuran merupakan salah satu unsur yang memengaruhi desain pakaian ataupun benda lainnya. Apabila ukuran tidak seimbang, maka desain yang dihasilkan akan kelihatan kurang baik. Lalu ada tekstur. Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda atau kesan yang timbul dari apa yang terlihat pada permukaan benda. Nah, tekstur ini dapat diketahui dengan cara dilihat ataupun diraba maupun dirasakan. Lalu yang keenam ada value. Value karena adanya nada gelap terang pada permukaan benda. Nah, nada gelap terang ini yang disebut dengan value. Lalu yang terakhir ada warna. Warna adalah unsur desain yang paling menonjol. Dengan adanya unsur warna, menjadikan suatu benda itu dapat terlihat. Selain itu, warna juga dapat mengungkapkan suasana perasaan atau watak benda yang dirancang. Nah, jadi ide bisnis yang kita ambil adalah dalam fashion adalah clothing line. Clothing line di sini adalah bisnis yang memproduksi sendiri barang jadi berupa kaos, kemeja, celana. Nah, kelebihan bisnis clothing line sendiri yang pertama adalah produk tidak dapat expired. Tidak seperti bisnis kuliner yang memperhatikan masa expired bahan baku. Bisnis ini dianggap paling aman untuk jangka panjang. Kemudian, kelebihan berikutnya yaitu tidak perlu memiliki offline store. Karena pada zaman sekarang, apa saja serba digital termasuk hendak berjualan fashion. Dengan diberikan kemudahan, toko offline pun bukan menjadi prioritas utama. Kelebihan berikutnya adalah bahan baku yang tidak fragile. Di sini maksudnya adalah bahan bakunya tidak mudah basi. Karena produk yang diperjualbelikan juga aman karena bahannya juga tidak mudah pecah. Kemudian peminatnya juga banyak karena semua kalangan sangat membutuhkan produk fashion, terutama pada kalangan remaja. Nah, pada masa-masa tertentu, produk fashion sangatlah dicari seperti pada Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Tahun Baru Cina, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa sebagai penyalur hobi. Hobi fashion memang menjadi keuntungan tersendiri karena dengan bermodalkan suka dengan dunia itu, maka menjadi mudah melihat peluang dan mematangkan konsep. Nah, kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu saingan yang sangat banyak. Karena di mana saja pasti dapat menjumpai toko baju itu yang terlihat, belum lagi seperti online shop karena zaman sekarang bisnis online sangat menjamur. Kemudian pakaian tahan lama sehingga tingkat repeat ordernya kecil. Karena pakaian bisa dipakai tahan lama, maka tingkat repeat ordernya menjadi kecil. Pakaian seringkali kalau beli lagi tidak dalam jangka waktu yang dekat, jika pakaian tersebut itu masih bagus, pasti juga bisa alasan untuk menolak membeli lagi. Dan juga biaya marketing yang cukup besar karena fashion biasanya paling ampuh dipromosikan oleh selebgram ataupun influencer. Dan itu bukanlah sesuatu yang murah. Tidak lupa dengan mempromosikan dengan cara iklan berbayar di sosial media. Selain itu, fashion juga harus mengikuti zaman karena tren fashion yang berubah sangat cepat. Jika kita memulai bisnis ini, kita harus mengikuti era berkembangnya zaman. Jika gaya pakaiannya ketinggalan zaman, jelas tidak akan dilirik sama sekali. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan.